Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin
Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qist. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan, mengkaruniakan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, atas keyakinan pada diri kita, serta nikmat-nikmat kesehatan, kesempatan waktu untuk kita selalu senantiasa diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kita senantiasa memberi salam kepada Nabi Allah, Rasul Allah, kekasih Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah. Jadi seperti penggambaran surat Al-Kahfi di ayat pertama dan ayat kedua itu menggambarkan di situ segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab suci yang di dalamnya tidak ada sedikit pun kebengkokan, untuk dia menjadikan kitab suci itu menjadi kitab yang lurus, peringatan kepada mereka yang beriman, dan siapa saja yang beramal soleh akan mendapatkan balasan kebaikan hasanah. Nah, untuk itu di sini kita berdialog ya, bercerita perihal di masa-masa sekarang ini gitu. Ceritanya kan selalu benar dan salah. Itu sudah lazim dibicarakan pada masyarakat umum, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan beragama, berkeyakinan, selalu ada cerita benar dan salah. Nah, sini saya bercerita itu perihalnya tentang cerita jalan yang lurus itu gitu, agar tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kita setiap hari selalu berdoa, memohon di dalam sholat. Kita selalu membaca di dalam suratul Fatihah itu, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa jalan yang lurus itu? Jalan orang yang telah diberi nikmat. Siapa? Para rasul, para nabi-nabi Allah, para wali-wali kekasih Allah, dan bukan jalan orang yang sesat, lagi zalim gitu. Jadi dalam perkara ini, maka di situ diingatkan kita kembali kepada ayat yang kita baca di awal. Alhamdulillahilladzi
anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya yang di dalamnya itu tidak ada kebengkokan. Artinya apa? Siapa-siapa orang yang dia mengikuti penyampaian atau yang risalah dibawa oleh seorang rasul atau nabi Allah atau kekasih Allah, para wali-wali Allah, maka sudah pastilah tidak ada kebengkokan di situ. Maka jalannya lurus gitu. Kalau jalannya sudah lurus, sudah pasti dia benar. Kalau benar, belum tentu lurus. Kenapa begitu? Iya. Dilemanya, fenomenanya pada masa zaman-zaman akhir ini kan selalu berceritanya benar dan salah. Membawa dalil Quran, membawa dalil hadis. Qurannya benar, hadisnya benar. Cuman ketika membawa itu saling membenturkan atau tidak ada namanya kesepakatan di dalam suatu kelompok atau golongan yang berhujah, atau bahasanya di zaman sekarang ini mereka berdebat dengan suatu perkara hal dengan membawa ayat, dengan membawa hadis, itu menandakan bahwa terjadinya seseorang kelompok itu atau beberapa individu yang lain gitu, mereka itu terlepas dari kepemimpinan. Di situ kebengkokannya. Kalau dibilang benar, benarlah. Kenapa? Karena membawa Al-Quran, karena membawa dalil hadis. Benar, tapi nggak lurus. Jadi maka kita ungkapkan, kalau jalan yang lurus itu sudah pasti benar. Kalau jalan yang benar itu belum tentu lurus. Karena apa? Karena jalan yang lurus itu jalannya para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, wali-wali Allah. Karena kita bercerita di zaman akhir ini, maka yang menjadi jalan yang lurus itu adalah jalannya yang dibawa oleh Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Karena apa? Karena mereka ditunjuki jalannya gitu. Tidak bercerita benar salah lagi gitu. Kalau orang sudah berada di jalan yang lurus, dia tinggal menuju kepada tempatnya gitu. Sedangkan orang yang berada di jalan yang benar, dia masih menuju kepada jalan yang lurus itu gitu. Kalau sampai gitu. Karena ihdinas siratal mustaqim itu jalannya sudah lurus, dibawa oleh para nabi-nabi, wali-wali, para rasul Allah, dan di akhir kepada pemimpin zaman akhir ini yaitu Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Kalau sudah berada di jalannya itu, berarti mereka ini sudah mengikuti jalan yang lurus. Kata jalan ini kan tarekat gitu. Maka mereka harus bertarekat di jalan itu. Kita bilanglah, kalau jalan yang dibawa Nabi, berarti mereka harus bertarekat kepada Nabi Allahnya. Kalau jalan tarekatnya dibawa seorang wali Allah, berarti mereka harus bertarekat kepada wali Allah itu. Kalau di zaman akhir, jalannya, tarekatnya dibawa oleh Imam Mahdi, maka mereka harus bertarekat kepada Imam Mahdi itu. Agar apa? Agar mereka jalannya lurus gitu. Karena jalan yang lurus itu ada yang membawanya gitu. Nanti kenapa dia ada kebengkokan gitu? Atau dia ceritanya benar salah, berseteru di antara suatu golongan gitu. Suatu kelompok berseteru dengan dalil Quran, dengan dalil hadis. Ini menandakan paling mudah kali kita melihat secara nyata. Artinya terlepasnya dari kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Ya lihat saja masa namanya. Setiap-tiap orang itu kan ada masanya gitu. Setiap-tiap masa ada orangnya. Kalau dia hidup di zaman Nabi, berarti dia hidup di masa Nabi, terlepas dia dari kepemimpinan nabinya. Kenapa seperti itu? Ya iyalah. Kalau ada Nabi Allah bersama mereka, mana mungkin mereka berseteru tentang suatu perkara ayat. Kan ada pemutusnya gitu. Gitulah yang dimaksud jalan yang lurus itu.
Nah, di zaman akhir ini kan banyak fenomena atau kejadian suatu golongan kelompok membawa suatu permasalahan, yang permasalahan itu ceritanya nanti membawa dalil, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Itu sudah benar. Di mana benarnya? Karena membawa dalil Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya yang benar, hadis yang benar. Cuman membenturkannya itu yang menjadi menandakan itu mereka terlepasnya dari kepemimpinan. Karena apa? Seperti di awal tadi, kalaulah ada pemimpin zaman akhir di tengah-tengah mereka, tidak akan mungkin perseteruan itu terjadi. Atau perdebatan itu terjadi dalam suatu perkara hal dengan membawa dalil Al-Quran dan hadis gitu. Karena yang membawa jalan lurus itu ada gitu. Nah, jadi dalam suatu penggambaran hadis gitu dibilang, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, itu menandakan orang itu dia mencintai nabinya. Siapa orang yang mencintai nabinya, nanti kelak dia bersama nabinya di dalam surga. Nah, Nabi Allah Muhammad SAW yang diturunkan, yang diwahyukan, yang dianugerahkan Al-Quran kepadanya gitu. Dan semua cakap perbuatan itu dimasukkan ke dalam suatu kitab yang termaktub di dalam risalah hadis gitu. Itu kan yang menjadi tolak ukur kebenaran. Timbul pertanyaan, yang kita mau ikut dari Nabi Allah Muhammad SAW itu apanya gitu? Di masa sekarang ini gitu. Kalau kita ikut kepada perbuatan, ucapan, berarti kita hiduplah di masa Nabi itu gitu. Berarti yang berhak, yang mutlak, yang betul-betul yang mengikuti jalan yang lurus itu adalah para sahabatnya gitu. Kalau di zaman akhir ini, apanya yang diikut lagi? Nah, kalau orang berkata kita mengikuti perbuatan Nabi gitu, bisa, tapi dia harus mengikuti perbuatan yang dia sudah dicakapkan Nabi. Artinya perkataan Nabi itu yang diikutkan agar dia lebih dekat kepada perbuatannya gitu. Perbuatan Nabi itu. Jadi kalau kita langsung bilang kita mau ikut perbuatan seorang Nabi Allah, bagaimana jalannya? Kita aja tidak berjumpa. Dan kalaulah kita bilang kita mengikut perbuatannya, itulah tadi tidak lurusnya itu. Pasti ada kebengkokan. Kenapa? Karena kalau perbuatan itu kan melihat saja pun, kalau kita melihat sosoknya gitu, kita contohkan itu pasti ada kurang lebihnya gitu. Kalau nggak kurang ditambah, kalau nggak tambah kurang. Apalagi kita yang jauh ini gitu, jaraknya gitu. Nah, makanya untuk dapat mengikuti perbuatan seorang Nabi Allah, maka seseorang itu lebih dekat mengikuti kepada cakapnya gitu. Cakap Nabi itu berkaitan dengan zaman akhir ini, kita itu ada hadis yang kalau kita mengikuti perkataan Nabi itu, kita lebih dekat kepada perbuatan Nabi gitu. Apa cakapnya? Qala Rasulullah sabaqal mufarridun. Wa mal mufariduna ya Rasulullah. Qala Rasulullah adzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Ini kan makna hadis secara tertulis seperti itu gitu. Telah mendahului kaum mufaridun. Sahabat bertanya, siapa kaum mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Nah, cakap Nabi itu diikut gitu. Sehingga nanti perbuatannya orang di zaman akhir itu dia banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah di lisannya. Zikir menyebut nama Allah, Allah itu di awal itu sudah dizikirkan oleh para nabi-nabi Allah, para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah.
di zaman akhir itu dia akan datang secara zahir gitu. Secara zahir yang dulu batasan keilmuannya, cara pengucapannya itu, tingkatnya itu dia masuk ke dalam kalbunya gitu. Kenapa? Karena belum ada perintah zahar. Itu suatu kewajaran secara adab namanya. Karena kita sudah pasti meyakini bahwa seorang nabi Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah itu orang manusia pilihan yang dia sangat beradab. Walaupun mereka tahu ilmunya, karena adabnya memang mereka bukan masa yang menyampaikan itu. Yang menyampaikan zikir Allah itu di zaman akhir ini adalah pemimpin zaman akhir. Siapa pemimpin zaman akhir yang diyakini? Sudah pasti Imam Mahdi. Nah, di masa di mana orang sudah berzikir menyebut nama Allah itu menandakan bahwa adanya perbuatan yang sudah diperintahkan gitu. Kan sekarang orang menunggu gitu. Menunggu datangnya Imam Mahdi. Kalau amalannya sudah ada muncul, berarti kan sudah ada dia di tengah-tengah orang itu gitu. Sekarang usia kita berapa? Saya sekarang usianya 40 tahun gitu. 40 tahun. Ternyata setelah dikoreksi, zikir Allah ini sudah ada sebelum saya lahir. Zikir menyebut secara zahar, secara lafaz yang diucapkan gitu. Allah, Allah, Allah. Artinya itu zikir menunjuki tandanya suatu masa, oh ini sudah masa Mahdi gitu. Gitu. Makanya saya berucap selalu mengatakan Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Nah, kalau sudah dia bersama yang membawa kaum, nanti kan ada Mahdi Allah yang mengajari mereka dengan cara berzikirnya itu. Makanya ceritanya sekarang ini, zikir Allah-Allahnya itu sudah ada sejak kita belum lahir gitu. Sudah ada pemimpinnya, sudah turun gitu. Cuman kita masih membahas tentang hal-hal yang di luar dari keilmuan kita gitu. Masih cerita benar dan salah. Padahal kalau diikut inilah jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus itu kan sudah dibilang. Jalannya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Di zaman akhir itulah Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Sehingga nanti pada akhirnya masa di mana itulah Khalifatul Mahdi itu gitu. Dalam satu penggambaran ayat kita harus mengerti gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Nah, kaum yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis itu yaitu kaum mufaridun itu. Kaum mufaridun itu mereka cirinya gitu. Cirinya itu dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Berarti kan sudah ada pemimpin kaumnya yang memerintahkan mereka sehingga mereka berbuat itu gitu. Makanya dalam penggambaran ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu, apabila kau mengikutinya, kau akan mendapatkan hasanah, kebaikan, yang dia nanti pada hari akhir banyak berzikir menyebut nama Allah. Makanya, kenapa dalam penggambaran ayat itu dibilangkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ada hasanah apabila kita mengikut kepada orang yang membawa kitab itu gitu. Siapa orang yang membawa kitab? Sudah pasti itu adalah seorang rasul. Maka rasul di awal itu nabi-nabi Allah, rasul di akhir itu adalah Mahdi Allah, Al-Mahdi. Begitu. Kata Rasul Allah itu
dia tidak dibangsakan kepada manusia saja. Segala sesuatu yang menjadi pesuruh Allah itu menjadi rasul Allah. Seperti malaikat. Ada malaikat yang menjadi rasul Allah? Ada. Apabila disuruh, berarti dia menjadi pesuruh Allah tentang risalah, cerita ketuhanan yang mau disampaikan. Seperti Sayyidina Jibril alaihissalam, dialah rasul yang menyampaikan wahyu atau berita kitab itu gitu. Makanya kalau dia seorang nabi Allah, wali Allah, dia seorang Al-Mahdi, Imam Mahdi atau Mahdi Allah, sudah pasti dia berhubungannya langsung kepada Rasul Allah yang menyampaikan itu tadi. Itulah Sayyidina Jibril alaihissalam. Gitu. Itulah orang-orang yang mengikut jalan yang lurus. Jadi dalam penggambaran di sini, semua siapa saja yang dia ingin bertablik atau berdakwah boleh menyampaikan kebenaran itu. Karena tidak ada batasan sebetulnya. Seperti saya sekarang ini, saya bisa menyampaikan perkara kebenaran itu. Apa perkara kebenaran itu? Itulah Al-Quran dan hadis. Cuman hanya saja di situ bagaimana kita berusaha agar kita berada di jalan yang lurus itu. Ingat, lurus sudah pasti benar. Kalau benar belum tentu lurus. Kenapa? Karena benar dalam kelompok yang satu, kan banyak kelompok dan golongan ini. Semua mengaku benar dengan membawa dalil-dalil yang ada. Dalil yang dibawanya itu sudah pasti benar. Cuman saja kesimpulan benarnya itu yang kita belum tahu. Kenapa? Karena mereka berhujjah atau berdebat dengan suatu perkara hal tanpa ada sosok junjungan di tengah-tengah mereka. Kalau di masa ini sekarang tidak ada Al-Mahdi atau Mahdi Allah yang menjadi petunjuk untuk suatu perkara itu gitu. Bagaimana itu dikatakan lurus gitu? Kenapa? Karena menandakan mereka itu yang berhujjah, mereka terlepasnya dari kepemimpinan gitu. Makanya kalau kita mau dekat kepada perbuatan Nabi itu, ikut cakap Nabi itu. Apa cakap Nabi di akhir zaman ini? Cakapnya itu sabaqal mufarridun. Itu perkataan Nabi, ikut perkataannya sehingga kita lebih dekat kepada perbuatannya. Apa perbuatan yang dimau Allah dan Rasulnya? Banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah. Gitu. Karena biasanya orang yang mengikuti kepada Rasul junjungannya, inilah mereka orang yang meyakini di awal. Maka dalam penggambaran suatu cerita ayat itu, mereka ini yang awal mengimani kepada Rasulnya gitu. Makanya kita selalu mengatakan Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum, ikut kepada Al-Mahdi itu. Agar kalau dia sudah ikut kepada Al-Mahdi itu, nanti ada Mahdi Allah yang memberi petunjuk dan menunjuki untuk mereka kaum itu gitu. Luruslah jalannya. Kenapa? Karena dia bersama orang yang membawa kitab. Kitab itu, itulah yang dibilang Furqan. Itulah yang dibilang kitab Lauhul Mahfuz. Apa-apa yang dibawa baginda Nabi Allah Muhammad SAW di awal dengan kesempurnaan Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, maka di situ menjadi suatu tolak ukur benar apabila kita mengikutinya, apabila kita mengetahui makna Quran itu dengan melalui Furqan, karena Furqan itu yang dapat membedakan antara hak dan yang batil gitu. Nah, sedangkan Furqan ini kitab-kitabnya para nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, dan di akhir kepada pemimpin zaman akhir. Imam Mahdi ini kan pemimpinnya menutup, mengakhiri cerita kewalian gitu. Makanya jangan diherankan seperti bahasa begini. Di kitab Tanurul Qulub itu dikatakan oleh seorang Imam Amin Al-Qurdi yang dia menceritakan tentang makam ketinggian zikir Allah ini, sehingga wali kutub pun tidak menghinggakan tentang ketinggian makamnya. Artinya apa? Bukan berarti dia tidak tahu dengan ilmu itu, hanya saja maksud dari situ masa. Makom itu ada dua, makom di mana hidupnya dia dengan ketinggian derajatnya sebagai seorang wali Allah,
dan makom di akhir di mana wafatnya, di situ dia dikebumikan. Pada saat wafatnya itu belum lagi datang cerita zikir Allah nih, maka wafatlah seorang wali Allah itu. Yang mereka berzikir menyebut nama Allah juga, iya, mereka berzikir di dalam kolbunya. Karena belum datang perintah, karena mereka tahu bahwa yang memerintahkan zikir Allah di akhir zaman ini adalah itu seorang pemimpinnya seluruh para wali-wali Allah itu. Maka dibulatkanlah semua bilangannya itu dalam suatu cerita Quran yang di awal itulah yang dibawa gitu. Makanya kesimpulan dari Quran itu yang menceritakan siapa Allah itu. Maka disebutlah dia Allah, Allah, Allah atas dasar perintah gitu. Bukan kita berbicara itu tidak memiliki dasar-dasar, bukan kita berzikir itu tidak ada perintahnya, ada yang memerintahkan. Makanya siapa orang yang tidak tahu siapa mahdinya, dapat dipastikan dia tidak akan tahu siapa dajjalnya. Siapa orang yang tidak tahu siapa dajjalnya, maka bagaimana dia mengetahui tentang fitnah dajjal itu? Ingat tuan-tuan, bahwa dajjal itu tidak berada di ranah maksiat. Dia berada di cerita benar. Kenapa? Karena dia di situ mau menutup. Karena dia ada melambangkan tentang kafaro, kafir. Kata kafir itu dia menutup dari petunjuk kebenaran yang dibawa pemimpin zaman akhir. Itulah yang dimaksud. Jadi orang-orang itu, iya mereka membawa Quran. Dia membawa cerita hadis. Dia sholat, dia beribadah, dia beramal soleh, dia berzikir. Iya, tapi perkaranya perintah zikir yang dimau oleh pemimpin zaman akhir ini seperti apa gitu. Kalau dia tahu, kan dia tidak berbuat selain daripada itu maksudnya. Kita ambil contoh yang paling mudah gitu. Kalaulah ada Mahdi Allah yang mengajarkan tentang suatu perkara zikir, menyebut nama Allah atau mentasbihatkan nama Tuhan, kan mereka diajari langsung gitu. Kalau di luar dari itu siapa yang mengajarinya? Tapi kan alasannya nanti kan mengambil dalil Quran dan hadis. Itu jatuhnya benar, memang benar dalil Quran dan hadis. Cuman kan sudah saya bilang di awal, lurus belum tentu, lurus sudah pasti benar. Kalau benar belum tentu lurus. Kalau lurus itu jalannya yang dibawa oleh Nabi Allah, Rasul Allah, wali-wali Allah, dan di akhir pemimpin zaman akhir Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah. Jadi yang membuat tidak lurus siapa gitu? Awalnya lurus, ketika sudah pergeseran masa, maka disitulah terjadi cerita benar salah itu. Dia menjadi tidak lurus lagi. Kenapa? Sudah tidak ada di tengah-tengahnya seorang pemimpin. Terlepasnya lah mereka dari kepemimpinan. Apa buktinya gitu? Terlepasnya dari kepemimpinan. Iya kan membawa dalil Al-Quran. Kan berhujjah, berdebat. Kan dapat dilihat. Berarti tidak ada pemimpin yang jadi pemutus di situ gitu. Sedangkan Imam Mahdi yang menunjuk kaum apa yang ditunjuk? Yang dibawa oleh Al-Mahdi itu. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Kaumnya kaum apa? Kaum mufaridun. Kaum mufaridun itu bersatu mereka. Kalau mereka sudah bersatu, berarti mereka tidak ada perdebatan di dalam cerita amaliyahnya, ibadahnya. Kenapa? Mereka ikut aja apa kepada yang dikatakan oleh pemimpinnya gitu. Kenapa? Karena mereka mengikut kepada Al-Mahdi, kaum mufaridin itu yang mereka banyak berzikir menyebut nama Allah itu, mereka itu terpimpin. Makanya diajarilah mereka oleh Mahdi Allah itu tentang cara mereka berbuat sesuatu amaliyah.